Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lucy Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang penggunaan atau pembuatan PPT di Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara pembuatan PPT. Di sini saya akan membuat tentang data pribadi atau biodata saya sendiri. Langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint. Nah, setelah seperti ini dia muncul, ini tampilan Microsoft PowerPoint ya teman-teman. Di sini kita akan mendesain atau membuat PPT semenarik mungkin sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita bisa ubah background-nya dengan cara klik kanan, kemudian format background, pilih format background. Nah, apabila ingin ada gambar-gambar yang menarik, bisa kita buka di picture, kemudian pilih file, kita pilih picture atau gambar yang kita inginkan untuk dijadikan background PPT. Misal ini. Nah, seperti ini. Ketika kita akan mengubah layout juga bisa klik kanan, kemudian pilih layout. Nah, seperti apa desain yang kita inginkan? Kita buat seperti ini saja. Nah, di sini ketika kita akan membuat biodata, misalnya kita terutama akan membuat salam terlebih dahulu ya sebelum kita membuat biodata. Kita membuat salam bisa menggunakan word art supaya penulisan atau hurufnya itu terlihat menarik. Bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa edit hurufnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini mau diganti huruf juga bisa. Kemudian kita edit. Nah, bisa menggunakan apa saja ya. Di sini ada transform. Nah, biar tulisannya menjadi lebih menarik, pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Ini kita membuat salam ya, salam pembukaan. Kemudian untuk membuat slide baru, nah bisa kita klik new slide ya. Kemudian kita masukkan data kita. Kita pilih layout terlebih dahulu. Layout mana yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini judul, title, klik to add title. Nah, judulnya apa yang akan kita tulis atau kita ketik di PPT. Misalnya tentang biodata diri. Nah, di sini kita akan menginput biodata diri seseorang. Di sini saya akan menginput biodata diri saya sendiri. Misalnya ketika kita ingin menambahkan foto, nah ini sebelumnya kita ubah backgroundnya ya, supaya lebih menarik dan tidak terlalu polos ketika dipandang. Kita pilih background sesuai dengan keinginan kita. Di
Bisa seperti ini, atau jika kurang menarik juga bisa diganti ya teman-teman. Kita cari, misalkan ini. Nah, warnanya lebih menarik. Di sini ada biodata diri. Nah, ketika kita akan menambahkan foto, bisa juga ya teman-teman, kita klik insert atau klik tab insert, kemudian pilih picture. Ini cara untuk menambahkan gambar atau foto. Nah, bisa foto seseorang ya. Di sini saya memakai foto saya sendiri. Nah, di sini fotonya memenuhi layar. Caranya diperkecil saja. Nah, supaya tampilan PPT itu lebih menarik. Kecil tidak masalah, yang penting ada sedikit biodata. Nah, ketika kita akan mengedit, ini kan bentuknya kotak seperti ini. Apabila kita ingin mengedit bingkainya, di bingkai ini fotonya, bisa klik format ya, pada tab format. Kemudian di sini ada beberapa bingkai foto. Dan di sini kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Seperti ini juga bisa. Saya gunakan ini saja ya. Di sini kemudian kita masukkan biodata diri seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masukkan biodatanya ya. Nama, tulisannya perlu dirubah. Kita memakai tulisan hitam saja. Nama. Namanya Lucy Anggraini. Kemudian tempat atau tanggal lahir. Ini di Tulang Bawang 26 Februari 2001. Kemudian di bawahnya ada alamat ya. Alamatnya Desa Labuhan Mulia, Kecamatan Wai Serdang, Kabupaten Mesuji. Nah, seperti ini. Ini format atau cara penulisan biodata. Nah, ini belum semua ya. Nanti kita akan inputkan beberapa step atau langkah lagi supaya PPT juga lebih menarik. Misalnya kita ini akan edit tata letak penulisan atau pengetikannya. Bisa. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Nah, kita buat di tengah-tengah saja. Selanjutnya ada, nah, di sini tadi di slide pertama kita perlu menyisipkan cara atau langkah ya untuk pindah ke slide berikutnya. Kita sebenarnya bisa menggunakan cara manual dengan cara menekan tombol pada keyboard. Namun ada juga cara yang simple tanpa menekan tombol di keyboard. Di sini juga bisa ditampilkan hyperlink atau link untuk pindah dari slide satu ke slide yang lain. Caranya bagaimana? Kita bisa klik tab insert, kemudian pilih save. Nah, biasanya kalau lanjut itu tandanya bisa menggunakan tanda panah seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita di sini klik kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita arahkan panahnya seperti ini. Kita taruh di bawah. Nah, seperti ini. Kita kopikan shape-nya.
kemudian paste, supaya panjang ataupun lebarnya itu sama. Kita putar balik arahnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa mengubah warna sesuai dengan keinginan kita pada tab format, kemudian pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya mau dirubah warna menjadi pink, merah, hijau, dan bisa juga hitam. Nah, di sini kita pilih warna yang hidup saja. Nah, di sini ada hitam. Di sini kita pilih warna sesuka, pokoknya sesuka hati kita. Nah, di sini tadi ini saja. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana supaya karena ini di slide pertama, jadi shape yang ini tidak ada, tidak apa-apa ya. Jadi kita hapus aja. Nah, kita gunakan slide atau shape yang ini. Satu aja untuk slide pertama. Kemudian cara supaya nanti pas kita presentasi atau menggunakan PPT ini, pas kita klik tanda panah ini bisa pindah dari slide 1 ke slide berikutnya atau slide sebelumnya. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Kita klik shape-nya, kemudian dia bentuknya seperti ini, kemudian klik kanan. Klik kanan, kemudian pilih hyperlink. Nah, di sini kita pilih place in this document. Nah, kita klik, kemudian pilih next. Next artinya lanjut. Next slide artinya slide berikutnya. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Pada slide kedua, kita juga sama. Kita menggunakan shape tanda panah. Klik insert, kemudian pilih shape yang kita inginkan. Nah, di sini setelah itu kita copy dan paste. Kita putar balik ya, karena ini nanti ada slide sebelumnya dan ada slide setelah ini. Oke. Kita atur supaya kurang lebih biar sama. Nah, kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa merubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Pilih saja warna yang sesuai, misal bisa putih atau juga hitam ya, supaya dia hidup kelihatan. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita pilih hitam saja karena supaya dia hidup ya. Yang satunya juga bisa berbeda ya, warnanya sesuka hati kita. Saya pakai warna hitam saja. Nah, untuk menghidupkan shape-nya ini supaya bisa kembali ke slide sebelumnya dan pindah ke slide setelah ini, caranya seperti tadi, kita ulangi ya. Kita ulangi, kita klik shape-nya, kemudian klik hyperlink. Nah, ketika tanda panahnya ke sana, berarti kan akan berpindah ke slide sebelumnya. Berarti kita pilih place in this document, kemudian pilih preview slide atau slide sebelumnya. Nah, kita lakukan hal yang sama pada slide berikutnya. Klik kanan, pilih hyperlink. Nah, kemudian next slide. Oke. Nah, di sini kita buat slide baru. Kemudian layout-nya kita pilih yang ini saja.
untuk mengisi kelanjutan dari biodata kita. Nah, di sini kelanjutan biodatanya yang akan kita tulis ya nih tentang status ya. Tadi sudah sampai alamat, kemudian tentang status. Warnanya kurang terang ya, jadi kita edit warnanya terlebih dahulu. Kita menggunakan warna hitam, dan backgroundnya jika ingin diganti sama saja caranya, klik kanan pilih background ya, sesuai dengan keinginan kita. Background apa yang akan kita gunakan? Nah, kita gunakan ini saja. Seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan kelanjutan dari biodata yang tadi ya. Tadi sudah sampai alamat dan sekarang ada status. Statusnya masih mahasiswa. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon 0813 6975 6102. Ini bisa nomor telepon, bisa juga nomor WA ya. Kemudian agama saya Islam. Kemudian kewarganegaraan, saya warga negara Indonesia. Supaya bisa berubah tulisannya, diedit sesuai dengan keinginan kita, juga bisa. Caranya di tab home ya, pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita cari yang menurut kita itu tulisannya bagus. Mungkin ini saja ya. Sebenarnya nggak harus ini tulisannya, jenis hurufnya ya, tapi saya memakai yang ini saja. Kemudian sama seperti yang tadi, kita menggunakan link atau hyperlink untuk berpindah dari slide selanjutnya atau slide sebelumnya. Klik insert, pilih save. Kemudian saya pilih tanda panah. Nah, saya klik insert. Kita putar seperti ini. Kita klik kanan, copy, lalu paste. Nah, sudah dua seperti ini. Kita putar, terus kita taruh di sini. Nah, yang lebihnya seperti ini. Mau kita buat warna apa saja bisa ya. Kita menggunakan warna orange. Nah, ini supaya bisa diklik nantinya bisa pindah ke slide selanjutnya. Caranya seperti tadi, klik kanan, pilih hyperlink. Nah, lalu arahnya ke sana berarti previous slide atau slide sebelumnya. Oke, kemudian yang di sini. Klik kanan, pilih hyperlink, slide, next slide. Oke, nah setelah itu kita buat slide baru. Kita buat slide baru sesuai keinginan kita. Di sini kita ganti saja backgroundnya.
Kita cari background sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman. Misalkan ini. Nah, bisa seperti ini. Setelah itu kita masukkan data selanjutnya, data pribadi kita. Di sini saya akan memasukkan riwayat pendidikan saya ya. Riwayat pendidikan saya. Riwayat tulisannya, hurufnya kurang jelas ya. Kita gunakan warna hitam. Nah, riwayat pendidikan. Setelah itu kita bisa langsung saja ketikkan. Saya tidak TK ya, jadi langsung ke SD saja. Pada tahun saya lulus SD itu pada tahun 2012. Nah, di 2012 lulus SD Negeri 2 Labuhan Baru yang ada di desa saya ya. Kemudian untuk SMP saya lulus tahun 2015 yang dimulai dari tahun 2012 sampai 2015. SMP MMT Labuhan Baru juga. 2015 sampai dengan 2018 saya lulus SMA Negeri 1 Wai Serdang. Negeri 1 ya, mohon maaf. Ini Negeri 1. 2018 sampai dengan sekarang saya masih mengenyam pendidikan S1 di IAIN Metro. Fakultas Tarbiyah ya, saya bagian Fakultas Tarbiyah. Jurusan Tadris IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, ini riwayat pendidikan saya. Bisa kita blok semuanya. Nah, kita bisa blok, kemudian kita cari sesuai dengan keinginan kita penempatannya. Kita letakkan saja di tengah seperti ini. Kemudian kita hurufnya pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya pakai ini saja. Nah, di sini slide terakhir, belum slide terakhir ya. Di sini kita akan lanjut slide selanjutnya. Namun sebelum pindah ke slide berikutnya, kita perlu memberikan hyperlink atau link ya. Seperti tadi caranya. Resep, kemudian kita putar seperti ini. Nah, kita copy ya teman-teman supaya besarannya sama. Kemudian kita putar.
bentuknya atau tempatnya tidak harus seperti ini ya, tapi saya memakai yang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Warnanya bisa menggunakan sesuka hati. Bisa warna hijau ataupun yang lainnya. Di sini saya memakai warna putih saja. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Untuk menghidupkan shape-nya, kita klik kanan, pilih hyperlinks, kemudian pause untuk pindah ke slide sebelumnya. Nah, di sini klik kanan, pilih hyperlinks, pilih next slide atau untuk pindah ke slide setelah ini. Nah, di sini kita buat slide baru. Kemudian pilih layout, saya pilih yang ini saja. Saya akan mengenalkan nama-nama orang tua saya, ya. Data di sini bisa kita ketikkan data keluarga. Bisa kita pilih jenis mana. Nah, ini saja. Di sini ada nama ayah. Nama tulisannya kurang jelas. Nama ayah ya. Nama ayah. Nama ayah saya Ajianto. Kemudian nama ibu saya Ibu Sariwen ya. Pekerjaan orang tua saya itu sebagai petani. Pekerjaan ayah sebagai petani. Dan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga. Alamat orang tua saya sama seperti alamat saya. Alamat orang tua. Alamat saja ya. Alamat Desa Labuhan Mulia, Kecamatan Wai Serdang, Kabupaten Mesuji. Nah, seperti ini. Kita bisa edit warna sesuai dengan jenis atau warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa merubah backgroundnya ya, supaya tidak terlihat polos. Kita masukkan saja background yang lain. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman, backgroundnya. Saya menggunakan ini saja. Ini seperti ini. Nah, untuk lanjut seperti tadi, untuk membuat link atau hyperlink ya, klik insert, pilih shape, lalu pilih tanda panah. Saya menggunakan tanda panah ya. Teman-teman bisa saja menggunakan shape yang lain. Kemudian kita putar. Nah, lebihnya seperti ini warnanya. Supaya terang, kita bisa ganti dengan warna-warna yang lain. Ini bisa, ini juga bisa, terserah ya. Terserah kita mau pakai yang mana. Saya pakai orange saja karena lebih terang. Nah, seperti ini. Untuk menghidupkan slide-nya, klik kanan, pilih hyperlink,
next slide. Nah, oke, kemudian yang ini juga sama, klik hyperlink. Yang ini karena tanda panah arah ke kiri berarti previous slide ya, atau pindah ke slide sebelumnya. Dan ini mau buat slide terakhir, penutupan ya. Kita bisa pakai layout yang blank saja. Kemudian kita pilih backgroundnya sesuai dengan keinginan supaya lebih menarik untuk dibaca ataupun dilihat. Ini seperti apa backgroundnya? Nah, kita pakai background yang ini saja. Kemudian klik insert, saya pilih pakai word art. Di sini saya menggunakan ini saja warnanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa blok, ketikanya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Formatnya, teksnya, letak teks juga bisa kita rubah. Di sini saya pakai yang ini saja ya, yang biasa-biasa saja. Kemudian ini bisa kita kasih hyperlink. Caranya sama seperti tadi, karena ini slide terakhir saya cuma memakai satu. Nah, dan ini saya arahkan ke sini. Ya, ini saya rubah warnanya menjadi merah. Nah, seperti ini. Kita juga bisa memberi animasi pada PPT. Caranya klik tab animation. Nah, seperti ini. Seperti ini. Saya pilih sesuka saya ya. Karena ini saya yang buat. Nah, seperti ini. Dan di slide terakhir kita juga kasih animasi. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Ini cara pembuatan PPT. Di sini tentang biodata saya isinya. Nah, ketika kita tampilkan apakah kita untuk melihat ya apakah tanda panah ini berfungsi atau tidak. Caranya klik slide show. Nah, kemudian biasanya kita bisa menggunakan tombol manual ya di keyboard ya, dengan cara menekan tombol panah. Nah, kita bisa menggunakan tanda panah seperti ini. Apakah ini bisa digunakan untuk lanjut ke slide sebelumnya? Kita coba sama-sama ya. Kita bisa klik. Nah, seperti ini. Kita bisa mencoba berpindah dari slide satu ke slide yang lain ya teman-teman. Jadi tanpa menggunakan cara manual dengan menekan tombol di keyboard, kita juga bisa dengan menyisipkan link atau hyperlink di sini untuk berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa pindahkan dari slide satu ke slide yang lain. Oke, demikian tadi tata cara pembuatan PPT di Microsoft PowerPoint ya, dan tata cara pembuatan link untuk berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Sekian dari saya.
Pada kesempatan kali ini, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.